Leo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan situasi asmaranya kamu ya dengan si dia untuk di rentang 7 hingga 14 bulan Juli 2026. Sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu bijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung ya kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Six of Cups reverse. Kemudian di situ ada energi dari kemudian ada di situ, berikutnya ada di situ, dan kemudiannya ada di sini ya. Baik. Nah, ada di sini. Kemudiannya ada di sini, berikutnya ada ini, dan kemudiannya ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau Mari lihat begini. Nampaknya memang kamu akan berusaha untuk menahan dirinya kamu ya. Dari terkoneksi dengan si dia. Ini tuh bisa terjadi karena kamu melihat bagaimana belakangan hari ini kamu kepada si dianya gitu loh. Nah, jadi kan belakangan hari ini kayak kelihatan bahwa kamu di situ tuh lebih mencoba aktif ya untuk tarik perhatiannya dia, ngambil hatinya dia gitu ya. Jadi kamu kayak berinisiatif untuk mendahulukan apabila terjadi chattingan kah, teleponan kah, video callan kah, atau ketemuanan kah, gitu ya. Nah, jadi Mari bilang nampaknya kamu yang lebih aktif terlihat ya. Nah, tetapi itu tadi untuk di rentang 7 hingga 14 bulan Juli, kamu jadinya yang kayak udahlah nggak usah lagi gitu. Nggak usah lagi lah. Kok kayaknya si dianya itu tuh tidak merespon kamu dengan seperti apa yang kamu harapkan gitu loh. Bukannya dia nggak respon, dia respon. Tapi cara dia merespon itu loh, kok kayaknya kamu ngerasa gimana gitu ya. Dan ya jelas, ini tuh bikin kamu jadinya kecil hati gitu, nengok si dia. Masa iya kamu, contoh ya, masa iya kamu sudah chatting nih, panjang lebar nih kamu chatting dia ya. Tetapi dia hanya menjawab dengan ya gitu ya, atau tidak, atau belum, nanti, besok. Hanya sesingkat itu gitu loh. Nah, jadi kamu kan aduh kok jawabannya cuman seperti ini sih gitu kan. Atau ya dari gestur tubuhnya dia kamu mungkin bisa menangkap kok kayaknya dia gak friendly ya kalau kamu ngedeketin dia gitu loh. Kok sepertinya dia kayak tunjukin dia gak seneng gitu loh kalau kamu deketin gitu ya. Nah, jadi ini kayak bikin kamu akhirnya mikir lagi nih. Kok kayaknya aku gak cocok juga ya begitu ke dia gitu loh. Nah, di sana kan. Nah, jadi kamu akhirnya walaupun tadinya kamu seneng gitu loh. Kamu seneng ngobrol sama dia, seneng chatting sama dia, seneng ketemuan sama dia. Kamu seneng bikin hatinya dia seneng gitu ya. Kamu bahagia bikin hati dia bahagia. Tapi ya kalau responnya dingin kayak gitu, suam-suam kuku seperti itu, gak bersahabat seperti itu. Ya kamu juga akhirnya bukan males tapi jadi kayak udahlah nggak usah lagi gitu loh. Di sana ya, udahlah kok kayaknya yang gini-ginian tindakannya kamu seperti yang kemarin hari itu tuh udahlah cukup aja lah sampai segitu. Nah, di sana kamu bisa ya menilai harus seperti apa jadinya kamu ke si pasangannya kamu ini. Gitu. Coba kalau dia responnya ke kamu itu tuh hangat, mesra, ya. Kayak seperti dia nunjukin bahwa dia welcome ke dirinya kamu. Ya kamu juga betah gitu ya. Seneng kamu soalnya. Gitu loh. Nah, jadi Mari bilang bukan karena kamu sudah males gitu ya bikin dia happy gitu. Bukan.
Tapi kamu juga kayak ngerasa ya kamu harus tahu sikap gitu kan, tahu diri. Nah, nah jadi kayak merasa ditolak berkali-kali, bahkan ada beberapa di sini ya merasa tertolak kedatangannya kamu ke dia. Itu kan kayak ada bermain juga tentang harga diri, gitu loh. Masa iya sih jadinya seperti pengemis atau kok rasa-rasanya jadi seperti pengganggu bagi dia, itu loh. Nah harga dirinya kamu ya bermain loh ya, kamu bukan penguntit, kamu ya bukan klingi ke dia gitu ya, atau kamu bukan apa istilahnya ya, kayak orang butuh banget gitu loh. Seperti kayak kalau dia bilang kamu pengganggu, lu nggak seneng kamunya. Enggak, aku bukan mau ganggu. Akunya cuman mau kasih perhatian, misalnya kamu gitu kan. Jadi kadang-kadang ya itu tadi, kamu merasa kamu disalahpahami. Akhirnya daripada kesalahpahaman itu tuh menjadi sebuah kebenaran menurut si dia. Karena kamu tetap aja berusaha deketin dia kan. Jadi akhirnya kamu, jangan lagi gitu. Jadi akan lebih banyak diem kamu. Cenderungnya mari lihat di sini ya. Dan beberapa mungkin agak sedikit nekat, kamu akan ngeblokir orang ini. Oh ya, dia rasa-rasanya terganggu kalau aku chatting, sudah deh aku blokir aja. Memblokir nomornya dia mungkin maksudnya kamu, itu bentuk dari cara kamu mencegah dirinya kamu sendiri ya untuk terhubung sama si dia gitu. Bukan mau untuk ngebuang dia, bukan. Tapi kamu dalam rangka membatasi dirinya kamu gitu loh. Jangan kamu kebablasan seperti bagaimana kamu kemarin-kemarin hari gitu loh. Di situ ya. Nah jadi kamu kayak udahlah, bagaimana kondisi keadaan sama si dia itu tuh memang tetap menjadi hal yang prioritas bagi kamu. Tapi walaupun itu jadi hal yang prioritas, jadi hal yang penting, tapi kamu mau kayak geser dulu gitu loh. Geser dulu, nggak usah terlalu dipikirin dulu gitu ya. Nggak usah digimana-gimanain dulu lah dianya. Gitu maksudnya kamu. Ya. Padahal ya hatinya kamu itu tuh bisa aja ya kangen gitu ya. Kangen sama pasangannya kamu ini. Namun rasa kangennya kamu bisa kamu simpen sendiri aja gitu. Atau kamu cari cara pelepasan rasa kangen ini entah dengan cara apapun itu. Pokoknya seperti kayak dia itu tuh nggak boleh tahu atau nggak perlu tahu di situ. Biar kamu aja yang olah sendiri gitu ya. Jadi kayak ditunjukin seolah-olah dianya itu tuh nggak butuh kamu, nggak pengen dengan dirimu gitu kan. Masa iya nyodorin diri terus gitu kalau mari lihat. Apalagi ketika beberapa di antara pasangan, beberapa di antara ceritanya kamu ini ya, pasangannya kamu ini tuh mungkin kayak juga sudah ngomong banyak hal gitu loh. Ya kamu ini kan setiap dia ngomong kamu lo ya denger. Ketika kamu denger lo kamu pikirkan apa ini omongannya dia. Oh begitu ya pikirannya dia. Oh begitu maunya dia ya. Misalnya dia bilang udah kamu jangan ganggu aku dulu misal. Kan? Udah aku mau pikirin tentang pekerjaannya aku saja dulu. Contohnya. Gitu loh. Aku kok kayaknya butuh waktu jeda dulu dari kamu. Gitu kan. Lah ya kamu gak nganggap omongannya dia itu tuh seperti omongan iseng. Omongan yang nyablak. Gak punya makna. Gitu kan. Nah kamu ya ketika dengerin dia bicara, ya kamu simak baik-baik. Gitu kan. Nah dan dari hasil kamu menyimak baik-baik, nah ini juga yang bikin kamu akhirnya mesti tahu diri juga ya. Tahu bersikap juga di sana.
Jadi gak mungkin kan kamu juga kayak nuntut sama dia, kamu jangan dong dingin ke aku, jangan dong cuekin aku gitu loh. Terima dong perhatiannya aku ini, sambut dong kedatangannya aku ini. Lah kamu kan bukan tipe kayak gitu ya orangnya. Nah jadi ya sudah, ketika dia tidak menunjukkan sikap welcome-nya dia, nah ini kamu mengambil tindakan untuk lebih sering menahan diri nanti ya, rentang 7 hingga 14 di sana. Dan ya bisa-bisa agak lebih tadi agak ekstrim ya untuk beberapa yang kayak kata Mari tadi, kamunya ngeblokir dia, kamunya diemnya itu tuh bener-beneran diem ini soalnya. Itu ya. Bahkan ini ada beberapa walaupun kamu penting ya, ada sesuatu yang penting dengan dia, tapi bisa itu tuh kamu kayak nahan terus gitu loh. Ya kalau misalnya hal yang penting itu tuh masih bisa kamu usahakan dengan cara kamu sendiri, ya bisa aja kamu usahain. Contohnya ya katakanlah ban mobilnya kamu kempes di tengah jalan contohnya gitu ya. Kamu sebenarnya bisa aja nelfon dia, tolong dong beb, aku nih loh ban mobilnya kempes gitu. Kan bisa aja. Tapi kamu bisa, udahlah panggil orang bengkel aja gitu. Nah, itu kan di sana. Jadi kamu nggak mau, seolah-olah kamu itu tuh kayak nggak mau dulu ngeganggu dia gitu. Jadi seperti dia minta space dari kamu, maka space itu, jarak itu ya kamu kasih sana kan, ya kamu beri gitu loh. Beberapa memang kayaknya situasi hubungan seperti ini sudah lumayan lama ya gitu, sudah lumayan lama, situasinya agak dingin gimana gitu kan. Nah tapi sempet nih ada itikat baiknya kamu, udah aku coba bikin lagi nih, menyala hangatnya hubungan ini. Tapi ternyata percobaannya kamu itu tuh masih belum membuahkan hasil. Ya akhirnya kamu kembali lagi ke posisi seperti yang kemarin. Jadi kan tadinya mesra sudah pasti ya. Terus masuk kalian ke masa ketidakmesraan. Nah setelah masa ketidakmesraan kamu mencoba lagi nih, coba lagi lah untuk mesra. Tapi ketika kamu mencoba untuk mesra ini, dia masih belum menyambut. Ya udah akhirnya kamu balik lagi ke posisi tidak usah bermesraan dengan dia. Nah kira-kira begitu. Kalau Mari lihat ya. Jadi nampaknya kamu bisa juga sadar bahwa masanya belum cocok nampaknya gitu. Ya, masa belum cocok lagi untuk deketin dia. Dia masih belum menyambut kamu lagi gitu loh. Ya akhirnya posisinya kamu maju mundur jadinya gitu loh. Padahal kalau dengan dia bisa aja kamu maju terus gitu kan dalam hubungannya. Gitu. Nah, tapi karena bagaimana responnya dia, akhirnya modelnya kamu maju mundur gitu. Namun kalau Mari lihat, ya kamu tidak mau juga bikin keadaan ini tuh sebagai sebuah beban ya bagi kamu. Kamu nggak mau gitu loh. Memang mungkin keadaan ini tuh mengganggu kamu, tapi dia hanya sebatas gangguan saja. Tidak mau kamu nyatakan dia sebagai wah ini problem besar nih, ini keadaan sukar ini, sulit ini gitu. Tidak mau kamu melabeli dengan sebegitu dahsyatnya ya bagaimana kondisi hubungan kalian. Jadi supaya bisa bikin hatinya kamu, pikirannya kamu juga tetap boleh tentram. Itu kalau Mari lihat. Apalagi kalau kalian usianya sudah tidak lagi muda ya. Jadi jangan-jangan ya kalian mikir, waduh malu sama umur. Masa iya sih sudah umur sekian bawaannya masih kayak heboh aja perkara cinta-cintaan gitu ya. Malu sama anak-anak misal kalau sudah ada anak-anak gitu. Masa sih orang tua modelnya kayak aku ini
pakai acara galau, terbebani, dan kayak terjebak dalam problematika cinta-cintaan. Nggak mau dah gitu kamunya, betul loh. Jadi kamu berusaha untuk tetap bisa tenang ya, tenang menghadapi suasana yang seperti ini, itu loh. Dan beberapa bisa aja akhirnya kamu kepikiran, waduh kalau kayak gini terus sih relationship-nya, jangan-jangan apa aku harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi ya apabila dianya itu tuh memang sudah beneran dingin hati ke aku, sudah tak ada cinta lagi, sudah tak ada keinginan lagi bersama dengan aku. Apa aku persiapin juga dirinya aku sekarang ya, supaya mampu tanpa dia lagi, gitu ya. Atau aku membiasakan diri menerima, jangan-jangan memang untuk seterusnya beginilah caranya dia dalam hubungan sama aku, gitu loh. Jadi mulai belajar seperti dia yang irit ngomong sama kamu ya. Nah, ya akhirnya kamu jadi ikutan irit ngomong juga, gitu. Ya, apakah aku harus belajar cuek seperti dia, mikirin diri sendiri, gitu ya. Nah, di sana mulai mikir juga kamu, gitu loh. Daripada kamu heboh sendiri kan gitu ya. Ya udah, mainnya dia hangat-hangat suam-suam kuku sama kamu, maka kamu juga suam-suam kuku ke dianya, gitu loh. Kalau untuk menjadi single fighter di hubungan ini untuk sementara waktu kamu ya ogah, gitu kan. Nah pokoknya jika memungkinkan untuk bisa bertahan ya bertahan kamunya di sini kan, bertahan. Tetapi dalam mode bertahan dalam hubungan ini tanpa harus memberikan effort lebih, gitu loh. Udahlah dicontoh aja dianya kan tuh sibuk tuh kalau mari lihat ya, dia sibuk tentang apalah sesuatu gitu. Apa dia lagi sibuk mikirin pekerjaannya dia, karirnya dia, studinya dia, gitu ya. Dia lebih banyak habis waktunya dia untuk hal-hal itu ketimbang membagi waktu sama kamu, gitu loh. Jadi kamu, apa aku juga cari kesibukan aku nih, tuh kan, biar nggak bosen juga suntuk nungguin dia, gitu kan. Sama seperti dia menyibukkan diri entah karena hal apapun itu, ya aku juga harus begitu. Nah ini sudah ada nih mulai pikirannya kamu, itu loh. Dia kelihatan asik sendiri, kamu juga pengen lah asik sendiri, gitu kan. Karena kalau perhatiannya kamu ke dia terus, ya ini tadi bisa-bisa nggak karu-karuan nih hatinya kamu, pikirannya kamu, dan ya kamu bertanggung jawab untuk keadaan lahir batinnya kamu, mental emosionalnya kamu. Seperti itu kalau mari lihat ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, berikut energi Cancer, ada Virgo, Gemini di sini, Taurus hadir. Kemudian energi dari Pisces, kemudian di situ ada energi dari Capricorn, kemudian ada energi dari Libra menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.